Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semua doa serta harapan yang diinginkan semoga segera dikabulkan. Amin. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman di channel ini. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan segala kebaikan teman-teman semua bisa terbalaskan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan untuk teman-teman yang baru mampir, baru nemu channel ini, saya juga berharap tentunya untuk selalu menekan tombol like, share, and subscribe serta komennya agar saya juga bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat apapun hal-hal positif di channel ini. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi masih dalam hal tentang video audio. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah tata cara atau settingan terkait bagaimana cara merekam audio video dari mixer tapi ke handycam. Jadi beberapa tahun lalu saya pernah membeli sebuah handycam. Handycam itu tidak pernah saya pakai. Kemudian saya teringat bahwa handycam yang saya punya itu memiliki mic atau mic eksternal. Jadi bawaannya dari sananya sudah termasuk mic eksternal ini. Jadi saya berpikir kalau ini bisa mic eksternal, berarti secara otomatis keluaran suara dari device apapun bisa dimasukkan ke handycam. Bagaimana kualitasnya, apa lebih baik atau lebih buruk, atau memang tidak disarankan untuk memproduksi sebuah video audio menggunakan handycam ini. Sebelumnya saya recording menggunakan kamera HP. Jadi dari mixer langsung ke kamera HP. Setting yang biasa saya gunakan untuk recording ke kamera HP itu berbeda atau tidak cocok digunakan ke handycam. Jadi mau tidak mau saya harus mencoba beberapa tahapan agar saya mendapatkan komposisi yang pas ketika recording menggunakan handycam, teman-teman. Jadi saya telah membuat 10 komposisi, 10 settingan agar saya bisa mendapatkan komposisi yang pas untuk recording menggunakan handycam. Penasaran bagaimana hasilnya? Ikuti videonya sampai selesai. Oke, untuk yang pertama kita pakai komposisi untuk line 1 dan 2. Yang pertama saya coba buka volumenya di volume utama line 1 di jam 12. Kemudian efeknya mati. Untuk potential low-nya dikasih di angka jam 7. Kemudian untuk mid-nya saya kasih jam 9, high-nya juga jam 9, dan gain-nya di jam 12. Kedua mic ini sama, cek satu dengan komposisi sama, line 1 dan line 2 komposisinya sama, phantom power sudah nyala, kontrol full, kontrol headset full, kemudian volume utama juga full. Ya, kita coba recording dengan handycam, ya, kamera genggam yang dulu sudah saya beli kurang lebih setahun yang lalu dan belum pernah dipakai untuk recording, pernah dipakai untuk recording untuk podcast atau kegiatan produce audio lainnya. Bagaimana hasilnya? Karena malam kemarin saya coba itu selalu ada noise, dan noise-nya besar sekali. Mungkin harus menggunakan audio controller, tapi saya belum punya, jadi saya coba otak-atik saja dulu. Ini untuk tahap 1 pengetesan, nanti kita coba ke tahap 2. Oke teman-teman, jadi itu tadi tes untuk yang pertama. Ini masih settingan line A, line 1, line 2 nya masih sama, tapi saya coba untuk membuat jarak antara mic dengan mulut saya kurang lebih di setengah meter, ya lebih. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Yang pertama tadi hasilnya noise-nya masih terbaca, kemudian suara terdengar terlalu bukan ngebas tapi lebih ke memang treble-nya, nyesnya itu hilang, jadi lebih ke kayak terlalu dekat seperti itu. Jadi saya coba untuk jauh,
ya di jarak mic seperti. Jadi ini line 1 sama line 2 sama ya, settingannya sama, jadi saya bicara di sini atau sebelah sananya sama aja. Kita coba hasil dari bicara dengan notasi volume nada yang normal, kira-kira ditangkap oleh kamera handycam itu seperti apa hasil. Oke, ini yang tes yang kedua. Oke teman-teman, tadi testing untuk yang kedua lumayan ada perubahan. Jadi memang karena karena gainnya saya buka di jam 12, jadi jarak mulut ke mic itu harus cukup jauh, ada jarak, jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat yang ditangkap kamera itu jadi terlalu ngerosok, suaranya ngerosok, sember seperti itu. Jadi ketika saya kasih jarak seperti ini, sembernya berkurang. Nah sekarang untuk yang ketiga, saya coba untuk turunkan potensio yang mid ya, yang mid ke arah jam 8, kemudian yang high-nya juga flat di arah jam 8. Settingannya cuman dibuka sedikit saja ya potensionya semuanya. Sementara untuk gain ya tetap di jam 12. Untuk volume utama di line 1 dan 2 ini sama di jam 12 seperti itu. Jadi sekarang kita coba settingan ketiga, kira-kira bagaimana hasil audio yang bisa ditangkap oleh kamera ya handycam ini. Jadi kita belum bahas videonya dulu, hasil videonya belum kita bahas, kita masih bahas untuk masalah audionya saja dulu. Oke, ini settingan ketiga dengan settingan seperti yang saya bilang tadi. Nah, informasi teman-teman, jadi kalau yang belum tahu, jadi di sini ini seperti biasa untuk XLR-nya ke mic 1 dan 2 line, dan ini dua kabel ini ya untuk RCA-nya merah sama putih itu untuk ke red out ya, yaitu ke kamera. Jadi di situ nanti ada join ya, ada sambungan dari sini itu female, dari sini female, kemudian nanti ada kabel audio untuk male-nya ya, yang TRS 2 ring. Jadi mesti 2 ring, ke kamera juga harus 2 ring. Beda dengan kalau ke handphone itu harus 3 ring TRS seperti itu. Oke, inilah settingan ketiga kita dengan komposisi seperti tadi, kurang lebih bagaimana hasil yang bisa didapatkan dari settingan ketiga ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke settingan yang keempat. Nah, yang keempat, saya sekarang akan coba ya untuk menurunkan gain-nya, karena gain itu kan fungsinya untuk sensitivitas dari mic ini. Dengan jarak seperti ini, sensitivitas mic yang settingan potensial gain-nya saya taruh di jam 12 itu cukup menangkap dengan baik. Nah, sekarang akan saya coba turunkan gain-nya. Kemudian di kamera itu saya sudah tutup untuk di mic internalnya. Jadi kalau handycam itu bisa 2 mic, ya, bisa eksternal, kemudian bisa yang internal. Yang internalnya mic-nya saya tutup. Ya, saya tutup karena sumber suara ke kamera itu dari mixer ini. Jadi mungkin tidak, ini karena di kamera itu tidak ada settingan untuk merubah volume ya, mengecil atau membesar volumenya di kamera itu tidak ada. Jadi ketika untuk mengecek ya suara yang dihasilkan itu akan seperti itu hasilnya, tidak bisa dikecilin atau dibesarkan. Oke, yang keempat, kita akan coba turunkan gain-nya di jam 3. Di jam 9. Ya, di jam 9. Dua-duanya saya turunkan, line 1 line 2 saya turunkan.
tapi dengan jarak bicara dengan mic itu masih sama, ya, kurang lebih di 80 cm seperti ini, dengan vibrasi suara yang cukup, artinya pelan tidak, terlalu keras juga tidak. Oke, saya ulangi, jadi line 1 line 2 settingan sama untuk volume utama line 1 dan line 2 sama di angka jam 12. Kemudian untuk delay atau reverb saya matikan. Kemudian untuk potensio dari mid, dari low sama high semua flat di jam 8. Kemudian gainnya di jam 9. Bagaimana hasilnya? Dari settingan keempat ini kurang lebih apa lebih baik, lebih buruk? Oke teman-teman, inilah settingan yang Oke teman-teman, yang keempat sudah, kita coba masuk yang kelima. Untuk settingan keempat tadi, ketika mic internal saya tutup dengan isolasi itu ternyata memang ada perubahan. Ada perubahan ngerosok itu menjadi lebih menghilang, jadi nggak terlalu sember. Itu jauh sekali ketika saya tutup. Sekarang masih saya tutup. Nah untuk sekarang, yang tadi karena gainnya saya tutup, saya bukanya di jam 9, kemudian jarak ngomong saya dengan mic tadi itu jauh, jadi memang lebih mengecil suaranya ya, karena mungkin sensitivitas mic-nya jadi menurun karena gainnya saya turunin ke jam 8, jam 9. Nah, untuk yang kelima ini, settingannya masih sama yang tadi, settingan untuk line 1, line 2-nya, tapi saya coba mic-nya saya lebih dekatkan lagi ketika bicara. Ya. Di sini, kurang lebih di jarak 30 cm saya bicara dengan vibrasi suara yang masih sama, sedang, nggak teriak-teriak juga, atau tidak berbisik juga. Di settingan kelima ini, bagaimana audio yang dihasilkan? Oke, sebelum kita lanjut, jadi dari settingan 1 ke 5 ini ke 4 tadi, itu yang namanya noise yang tertangkap di kamera itu tetap besar. Malam sebelumnya saya sudah coba dan menghilangkan noise itu harus masuk ke editing. Ya, saya coba edit di Audacity, kemudian menghilangkan noise, itu memang berhasil. Nah di sini saya mencoba apakah mungkin tanpa audio control noise itu bisa minimal menurun frekuensi atau tune dari suara dari noise itu, atau mungkin ada teman-teman yang lebih paham bisa bantu saya ke teman-teman yang lain untuk berkomentar nanti bagaimana cara menghilangkan tata cara perekaman seperti ini dari mixer ke handycam agar noise tidak masuk. Karena kalau pakai HP itu noise-nya nggak ada sama sekali. Jadi ini pertama kali saya coba untuk rekaman menggunakan handycam ini, karena handycam ini sudah lama nggak pernah dipakai untuk seperti ini, jadi kenapa tidak. Oke, ini settingan kelima. Saya sudah bicara banyak di mic dengan jarak 30 cm, settingan masih sama dengan nomor 4. Kurang lebih bagaimana potensi atau hasil audio yang dihasilkan dari settingan. Oke teman-teman, settingan kelima tadi sudah selesai, dan hasil audio yang dihasilkan dari settingan kelima ini menurut saya jadi lebih baik. Jadi settingan game seperti itu di jam 9 itu dengan jarak minimal jauh, lebih dekat di 30 tadi, itu cukup menghasilkan suara yang cukup. Jadi sementara patokan monitoring saya adalah suara yang dihasilkan lewat speaker internal kamera itu. Jadi bagaimana saya bisa menghasilkan suara sebaik mungkin dari hasil speaker dari kamera itu. Jadi saya mendengarkan itu bagaimana hasil, karena saya berpikir kalau mungkin ketika terdengar di handycam itu suaranya bagus, nanti ketika import ke PC untuk editing atau tidak sama sekali editing juga mungkin akan lebih baik. Itu yang saya cari settingan di sini. Oke teman-teman, kita coba masuk yang settingan ke-6 ini. Saya akan coba untuk gainnya saya kasih di jam 2 ya, di jam 2:30 saya kasih untuk sensitivitasnya. Kemudian untuk potensio high-nya, low sama mid-nya saya flat di jam 12 semua. Oke, volume utama masih sama.
Kemudian setelah settingan mixernya sudah selesai, saya bicara lebih jauh lagi, kurang lebih dicoba 1 meter ya, 1 meter, dan memang di headset masih termonitor suara saya masuk. Karena kalau dikecilin gainnya, otomatis monitor kesini juga lebih jauh, sedikit menghilang. Nah, ini masih termonitor dengan baik suara saya di jarak 1 meter ini. Kurang lebih bagaimana audio yang dihasilkan lewat handycam itu. Ini untuk settingan yang 6. Setelah mendapatkan yang komposisi yang cocok, nanti kita coba bahas untuk video kondisi siang dan kondisi ketika malam. Bagaimana kualitas dari handycam ini yang mempunyai resolusi 48 megapiksel. Kita coba tes siang dan malam. Oke teman-teman, ini settingan yang ke-6 dengan komposisi gainnya di setengah 3, jam 3 ya, di tengah-tengah kurang lebih. Kemudian untuk potensio dari low sama high-nya itu flat di jam 12. Flat di jam 12, kemudian reverb delay masih saya matikan, kemudian volume utama di line 1 dan line 2 di jam 12. Bagaimana hasilnya? Kita coba lihat. Kita coba dengar. Oke teman-teman, tadi settingan yang ke-5 sudah selesai dan hasilnya cukup kurang baik karena kalau si gainnya terlalu dibuka, memang sensitivitas mic jadi lebih bagus terdengarnya ya, tetapi keluaran audio dari mixer yang masuk ke handycam ini jadi over, jadi terlalu besar. Makanya mungkin sama dengan audio control itu kan gitu, untuk mengatur volume yang masuk ke handycam atau ke kamera, ke camcorder seperti itu. Jadi ketika gainnya dibuka itu tidak jadi lebih, malah jadi sember, terlalu sember. Nah untuk yang ke-7 ini settingannya saya coba kembalikan. Jadi gainnya saya putar ke angka 9 lagi dengan jarak mic kurang lebih di 50 cm, 40-50 jarak bicara seperti ini. Kemudian untuk potensio high-nya tetap di jam 12, tapi untuk mid sama low-nya saya kasih di jam 9 juga. Potensio volume utamanya masih. Jadi tadi kurang bagus yang ke-6, cobain yang ke-7 saya rubah sedikit untuk komposisinya, apakah lebih baik atau tidak. Mungkin nanti saya coba sampai yang ke-10 ya, biar betul-betul saya pribadi dan mungkin teman-teman juga bisa mendengar komposisi yang paling baik ketika Anda melakukan recording tanpa audio control. Jadi audionya langsung masuk ke camcorder ya. Sementara untuk mic internal masih saya tutup pakai solar. Ini kawan-kawan, teman-teman, settingan yang ke-7, jarak saya bicara kurang lebih 40-50 cm, kemudian gainnya saya putar di jam 9, untuk high-nya di jam 12, kemudian untuk mid sama low-nya di jam 9 pula. Volume utama line 1, line 2 di bagaimana hasilnya, mari kita sama-sama dengar. Oke, jadi settingan ke-7, dan saya ingin informasikan settingan ke-7 seperti apa. Jadi di settingan ke-7 ini suaranya benar-benar saya merasakan cukup enak. Jadi kerenjesnya ada, sedikit bass juga ada. Oke, kalau noise jangan dibahas, sampai detik ini saya belum bisa menurunkan noise yang ditangkap oleh kamera. Jadi settingan yang 7 ini saya ulangi lagi, settingannya di gainnya saya buka di jam 9, untuk high-nya ya, potential high-nya saya buka di jam 12, kemudian untuk low, mid sama low-nya saya dikasih jam 9 semua. Sementara volume utama line 1, line 2 masih jam 12. Suaranya yang dihasilkan cukup baik atau lebih baik dibanding dengan settingan dari 1 sampai 6 ya. Jadi yang ke-7 ini boleh dikatakan lebih baik dengan jarak mic kurang lebih 40 sampai 60. Ini settingan ke-8. Kita masuk ke settingan ke-8. Saya ulangi komposisinya, gainnya di jam 9. Semua potensial untuk dari high sampai low saya tutup ya. Kemudian volume utama masih di jam 12. Inilah audio yang dihasilkan dari settingan ke-8. Apakah lebih baik, apakah lebih buruk? Dengan jarak mic ke mulut kurang lebih di 40 cm. Kemudian ini di 30 cm dan ini kurang lebih di 10 cm. Bagaimana hasilnya? Mari kita dengarkan. Oke teman-teman, masih setia menonton ya, karena settingnya terlalu banyak, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa menghasilkan hasil audio yang lebih baik untuk aktivitas rekaman langsung menggunakan video dan audionya dengan handycam tanpa audio control.
Oke, tadi settingan ke-8 sudah hasil. Audio yang dihasilkan dari settingan ke-8 ini juga lumayan baik dengan syarat jarak mic ke mulut ini tidak terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh rasa mengecil, kurang lebih di 30 cm ini untuk bicara sepertinya cukup baik dihasilkan oleh kamera. Kita masuk ke settingan yang ke-9. Nah, untuk yang ke-9 ini, settingan yang ke-8 tadi saya biarkan. Yang dirubah hanya volume kontrol. Jadi line 1 dan line 2 volume kontrolnya saya turunkan jadi di jam 9 yang asalnya di jam 12. Kira-kira dengan settingan baru ini, saya ulangi settingan untuk yang 9 ini, untuk gamenya di jam 9, untuk potensio dari low sama high itu saya tutup. Kemudian terakhir adalah potensio volume utama di line 1 dan line 2 saya kasih di jam 9. Jarak naik mulut ini 30 cm. Kurang lebih audio yang bisa dihasilkan dengan settingan ke-9 ini seperti apa. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Saya informasikan untuk settingan ke-9 tadi ya, dengan komposisi yang saya katakan tadi, sembernya memang menurun, artinya suara rebeknya itu jauh menurun, akan tapi dengan jarak naik ke mulut 30 cm itu terasa lebih mengecil. Audio yang saya hasilkan dari saya bicara itu terekam di handycam itu terlalu dengan jarak naik ke mulut 30 cm. Nah, itu hasil settingan yang ke-9. Sekarang kita coba settingan terakhir, yaitu settingan ke-10. Komposisinya masih sama dengan yang 9, tetapi gainnya saya kembali naikkan ke jam 12. Cek 1, 2, 3, cek, dicoba. Oke, gainnya ini sudah saya naikkan ke jam 12. Kemudian saya bicara sekarang dengan jarak 70 cm kurang lebih, dengan vibrasi suara di sedang, besar tidak, terlalu keras tidak, terlalu berbisik juga tidak. Dan cukup untuk mengobrol dengan suara yang dihasilkan. Inilah settingan yang 10 dengan komposisi saya ulangi, gain di jam 12, potensio dari low ke high saya tutup semua, dan untuk main volumenya di channel 1 dan 2 ini saya buka di jam 9 masih ya. Kurang lebih audio yang dihasilkan seperti apa, yang terekam oleh camcorder itu apakah lebih baik, apakah lebih buruk. Ini adalah settingan ke-10. Oke teman-teman, selesai sudah settingan yang ke-10 tadi. Audio yang dihasilkan, audio yang terekam di camcorder itu saya nilai, saya pikir juga cukup baik, tapi tidak lebih baik dari settingan yang ke-8. Oke, settingan yang ke-8 itu untuk potensio dari low sama high-nya tetap dibuka, sementara ini tutup semua. Jadi settingan yang ke-8 itu yang mungkin akan saya gunakan ketika memproduksi audio, ketika podcast terutama, settingannya akan dipakai yang nomor 8. Jadi teman-teman, dari settingan 1 sampai ke 10 ini perbedaannya terasa sekali ya. Perbedaan audio yang dihasilkan yang didengarkan langsung di internal speaker di kamera handycam itu sangat terasa sekali perbedaan. Kalau saya setting di settingan biasa ketika recording menggunakan HP kamera, itu settingannya jadi nggak berlaku di camcorder ini. Jadi karena terlalu besar masukan suara yang dihasilkan dari mixer ini ke kamera, itu tidak cocok settingannya kalau dibandingkan ketika perekaman menggunakan video dari HP. Jadi settingannya memang harus berbeda. Kita udah coba settingan 1 sampai 10 sampai menemukan settingan yang kurang lebih pas menurut komposisi saya. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda settingan yang saya settingan yang saya buat 10 settingan itu, kira-kira kalau teman-teman cocoknya di settingan yang nomor berapa, atau memang tidak ada yang cocok buat teman-teman? Tidak masalah. Yang jelas di sini saya ingin berbagi karena kepikiran ini kamera nggak dipakai-pakai gitu, dijual tidak, digunakan tidak. Kenapa tidak juga saya bikin konten untuk sharing tata cara menggunakan handycam dan mixer ini seperti teman-teman. Jadi kesimpulannya dari teman-teman semua kayaknya ribet banget gitu kan, harus recording menggunakan handycam ini, ya terserah teman-teman juga, atau memang kira-kira bisa digunakan nih gitu kan. Jadi semuanya diserahkan teman-teman semua. Mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat, mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa diterapkan mungkin, atau buat teman-teman yang memang memiliki handycam yang tidak terpakai, bentuknya seperti apapun bisa digunakan. Memang ada salah satu device tambahan sebaiknya menggunakan audio control, tapi memang saya belum memiliki alat itu, jadi mungkin ke depan juga saya akan coba berbagi lagi nanti bagaimana hasil recording dengan menggunakan mixer dan handycam kemudian menambahkan audio control. Kira-kira
hasil yang didapatkan apakah lebih baik atau sama aja atau bahkan lebih buruk. Saya tidak tahu, nanti kita coba sama-sama. Seperti itu aja dulu berbagi saya kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang saya buat, apapun yang saya berikan di channel saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk yang suka silakan di like, untuk yang tidak suka silakan di dislike. Dan untuk teman-teman semua yang memiliki inisiatif lain, memiliki tata cara lain, memiliki komposisi atau settingan yang lain, mari kita berbagi di kolom komentar kira-kira kekurangan yang ada di saya seperti apa. Baik, jadi itu teman-teman, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dilancarkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.